beberapa nikmat terutama adalah nikmat Islam dan nikmat sehat dan sempurna sehingga malam sehingga kita masjid dalam acara hormati jadi makin kelanjutan acara pengajian pada malam Senin sampai lagi masih ingat sampai ini berarti lupa ya. Alhamdulillah pada pertemuan sahabat lewat keterangan masalah pertama dia wudhu, surat wudhu, daid wudhu. Nanti kan entah pertemuan yang sudah lewat. Makin dikit dilanjutkan mungkin selanjutnya adalah ya apalan dulu ya secara kebersamaan mulai dari niat duduk sampai doa ya alhamdulillah makin ini ya dipimpin oleh adik kami saudara Bawasir dan kelanjutan mungkin penambahan memiliki video waktu mungkin penambahan sampai babus sholat jalan-jalan sembahyang. Nah, lalu mohon doa sangat arwah seperti ya terlalu mau itu ya alhamdulillah kesehatan. Lalu tetap arahan walaupun sedikit lalu mau dalam satu uraian hikmah. Mungkin sekedar ini akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Senin karena ada sosialisasi dari pihak KPU. Jadi alhamdulillah untuk malam Senin ini lebih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah berarti kurang beli. Wah belilah boleh. Berembai aja setengah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita diberi kesempatan untuk mutolaah kembali untuk murojaah kitab Fathul Qorib dan kita masih dalam pembahasan kitab Thaharah. Masih moleh kitab Thaharah ini lamun sampai kira-kira 5 kali Senin ya selesai. Apalagi nanti kan masuk dalam bulan Maulid, jadi pasti ya kadang jamaah sedikit datang ya. Pokok sehat. Baik, Robin sempat singgung tentang istinja. Masih pada ingat istinja? Apa itu istinja? Lupa. Istinja bahasa Sasak ya bebiso. Bebiso ya Rina, atau apa bersih-bersih setelah kita kodok hajat. Bahasa halusnya kencing atau BAB itu adalah kodok hajat ya, kodok hajat. Jadi wal istinja'u wajibun. Istinja itu atau pisuk no wajib hukum minal bauli wal ghaid, setelah melakukan kencing ataupun BAB, buang hadas kecil ataupun buang hadas besar. Al-afdalu ayastajia bil ahjar. Nah, yang paling afdolnya itu kita disuruh untuk berbisuk gadu batu, lebih afdol ya. Summa yutbi'uha bil ma', setelah besok gadu batu ia buat gadu air. Nah, ia amun milih afdol amun milih lebih belik pahala ya. Namun milih lebih belik pahala lebih si Allah Subhanahu wa taala. Saya istinja itu termasuk ibadah. Nah, merembek lamun luar Islam. Luar Islam ini kadang kah berbisuk no dek, kah besok amun kah mene no dek berbisuk.
Ini ya model luar Islam. Nah, lamun agama Islam itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan bahkan diwajibkan. Nah, untuk baru kan diwajibkan. Itulah bedanya agama kita dengan yang lain. Ya, salah satu perbedaan antara agama kita dengan yang lain. Kita agama Islam itu adalah agama yang sangat peduli sekali tentang kebersihan. Ia bertajak berbeda berbesok. Nah, bahasa ulama lebih afdol, lebih utama itu adalah berbesok gaduh batu. Ia pertama, pira biji butuh batu, pira biji tanjuran telu, ya, 3 batu. Terus batu satu kadono, batu bumbung. Nah, dedek kalau batu batu hitam, ya. Batu kumbung itu batu sunahan kalau batu kumbung karena batu kumbung itu cepat nyerap air. Oh, ya. Nah, lamun di arah batu apa sih ganti? Baul kado kertas, tisu, ya, zaman nanti tisu, celap kado tisu. Baul kado ranting-ranting yang udah kering, ranting-ranting pohon sawah tais, no? Atau kado daun yang sudah sakguru, daun sakguru. Kemudian setelah kita basuh dengan air, baru besok gaduh. Setelah kita basuh menggunakan batu, baru besok gaduh air. Itu yang paling afdol kata ulama. Wa yajuzu ayat taswirah alal ma'i atau ala salasati ahjarin yungti bihin al mahal. Dan bisa juga kita pilih salah satu di antara keduanya, antara menggunakan batu atau menggunakan air, tergantung kondisi pada saat itu. Lamun kondisi dek narak air jari sekali, berarti lebih utama kita menggunakan batu atau sejenisnya, alat-alat yang cepat menyerap, ya. Lamun atau bahasa ulama, ya, atau lamun di arah batu sama sekali pada kondisi waktu itu, terus cuma ada air, maka kita gunakan air salah satunya, ya. Faiza aradat ittisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Nah, lamun misalkan ibu kalau batu, ya, ibu kalau batu lah nenek, nah, cukup buat air itu, ya, cukup menggunakan air. Selanjutnya wajah ibu istiqbalal qiblati wastidbaruha fis suhra. Nah, selanjutnya ini adab-adab tentang bagaimana kita untuk hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Ternyata dalam agama Islam itu ada adabnya, nggak boleh sembarangan, ya. Dedek, apalagi sengine, dedek menek sambil berlari, sambil nganjeng, ya. Nah, itu lebih parah, bertahan. Nah, adapun adab-adabnya, ini ulama sudah menjelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaruha fis suhra'i. Lamut menek atau lamut kada hajat, lamut BAB, buang air besar di suhra, di padang, ya, baik padang rumput ataupun padang padang pasir. Berarti lamun padang itu kan luas, den arah lorong kayu, den arah bangun-bangunan, itu namanya padang, ya. Lamun menek atau buang air besar di padang, adabnya adalah istiqbalul qiblah, tidak boleh menghadap kiblat. Kiblat loak, ya, barat. Wa istidbaroha adab atau membelakanginya. Dia kanggo adab kiblat atau membelakanginya. Misal menghadap kiblat, lalu nenek kan begitu. Nah, mbe andang kiblat elek berarti loak, ya. Itu andang loak tuh. Dia kanggo andang tuh. Atau misalnya tangguh andang loak kamu nenek. Nah, bongkol andang berarti
apa namanya membelakangi kiblat kanggo masih. Jadi menghadap ataupun membelakangi kiblat itu tidak diperbolehkan. Itu adab yang pertama. Nah, hati-hati ya. Nah, ane berbe lamun kamar mandi, lamun WC kloset kan. Nah, kloset kan loak andang nih. Wah bongkot andang kan. Usahakan kan kloset lo muter-muter kan. Yang penting jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Lalu ada catatan. Lamun arah dinding, ini kan tadi di sohro itu dipandang sesuatu yang nggak ada halangannya ya, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, nggak ada dinding kayak gini nih. Nah itu nggak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Lamun lihat kamar mandi, arah apa deh? Tembok di kamar mandi itu, arah kan otomatis boleh. Ya, lamun dari kamar mandi kanggo selama tempat itu ada apa namanya ada dindingnya ya ada dindingnya jadi ini kembali kamar mandi. Terus adab yang kedua wa yajtanibul baula wal ghaidha fil ma'ir raqib, tidak boleh bahasa ulama menek atau buang air besar leai sak tergenang leai sak mendot ini ngalir. Nah, air munang gitu kan. Nah, misalkan arak apa rano bekas musim hujan kan biasa arak itu tergenang-genang kan dek kanggo menek itu. Atau misalkan leselindai butuh alai jaar bau tak mandi kan. Nah, kadang saya nggak beta kan bau nenek ya kan. Nah itu nggak boleh bagunan aja. Insya Allah berdoa kamar mandi selaput nih. Selanjutnya saat ketelun watah tasyajaratil muthmirah kanggo menek ataupun buang air besar lek bawa loluan sak bebuah. Nah, jadi sak bedoi apa pohon-pohon searah buah, pohon mangga, pohon kelapa, pokok pohon apa sak bebuah dek kanggo menek ataupun BAB lek bawa anu. Ya kumbe lewat menteri ndak santri tiba tuh kan lah menteri buat apa kan. Tapi bukan itu sebenarnya alasan ulama angkat dari kanggo. Ini adalah adab. Pohon yang berbuah biasanya itu kan apa ya istilahnya kan lamun teri itu kan harus suci di bahan orang. Jadi pohon apa rano buah satri di tanah ele deket-deket itu bila perlu nggak boleh ada kotoran di sana. Iya begitu gangguan si ulama ya. Terus kelima ya wafit toriki dan kanggo buang air kecil ataupun buang air besar lek langan atau pinggir jalan. Nah ini biasa tuh Jawa atau kerendet India Jawa kan ini. Jadi yang dengan Jawa no mungkin tak keserang menek tuh atau namanya terutama supir-supir no kan lalu mulai menek no langsung berhentikan mobil atau berhentikan motor terus ngajar di pinggir jalan. Nah ini dilarang namun dalam agama Islam. Iya jadi pastian lah misal tuah keserang lalu deket langan Peter tahu sak sepi ya dedek masih deket langan Peter tahu sak sepi Peter tahu searah dinding atau searah menghalangi kita elek pandangan orang lain. Kemudian wasili dek kanggo menek atau buang air besar lek bawa pohon yang menaungi orang-orang istirahat. Azili itu artinya bayangan. Nah biasa like that kan misal lalu lampa kemudian arah dengan istirahat lek bawa luluansa apa namanya sak bau ya dia terganggu buang air besar ya tempat-tempat seperti itu.
Saya nggak kembe dia nara dia napa itu doang istirahat itu ada apa tuh ada orang lain ada juga makhluk Allah yang lain yang istirahat di sana itu yang harus kita jaga. Kemudian wasaqabi dan juga tidak boleh membuang air besar maupun kecil di dalam lubang. Nah, karena kenapa nggak boleh di dalam lubang? Saya lihat lubang no ndak di dalam no makhluk Allah semut kemudian jangkrik gitu kan kemudian makhluk Allah yang lain hedek itu tidak boleh ya kita buang kotoran ke dalamnya. Iya mungkin buat wala yatakallamu 'alal qawli wal qaid. Nah ini sekarang mungkin seite nih dia terganggu ya takalam berucap atau ngomong ngobrol ngeraos ya selama kita buang air kecil maupun buang air besar girang mono kadang-kadang ya apalagi pas pertama kamar mandi jauh HP pas kodok haja ke telepon angkat teleponnya. Nah lamun marah mono posisi usahakan jangan dijawab dulu atau matikan dulu HP-nya. Jadi dek kanggo ngeraos lek dalam kamar mandi pas lah kodok hajat baik buat air kecil maupun buat air besar ya. Jadi dek kanggo ngeraos itu. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruha dan juga tidak boleh kita buang air kecil ataupun buang air besar yang menghadap matahari maupun menghadap bulan atau membelakangi keduanya itu nggak diperbolehkan. Misalkan matahari marak baru ono kan ibu matahari leano lagu ia arak takon berisin saat kanggo pertama lamun de arak dinding ya ia inti pertama sabarno lamun dia dinding. Lalu misalkan kita nane ya dengar mungkin wah kalau hajat ya mene atau buang air besar ya luah ele padang-padang mau kan semara lain ya luah. Insyaallah selaku nane doi kamar mandi. Arek jamaah sambil mau mereka kamar mandi ya. Kemudian itu lain kan lalu kayu beli nah itu termasuk padang. Nah, misal kayu beli termasuk padang jadi kanggo pertama baru menghadap kiblat ataupun membelakanginya ya. Baik ada jamaah majelis taklim al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan malam Senin ke depannya jamaah yang hadir lebih banyak dari ini. Dan juga kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan wal afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Saya sambil ngusir. Masalah istinja ini saya rasa itu ini dia sampai jorak nih. Itu nana nih program dia tentang mau sama mau itu dalam buku itu dia Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Samnah ya. Lamun sama kan gampang, lalu batu ya kan. Saya ya sekek lurus lah ya. Lurus dari nah, dombenane lamun sa ngina bau ngapende kan. Ya menurut para ulama bau sadina lagu harus kepastian kan. Saya ingin ini sebenarnya malu-malu jelas aja ya bu, saya nggak masalah pikir lagu-lagu masalah pikir ini ya kanggo malu-malu mana tak lila-lila jelasan masalah pikir salah pemahaman salah amal jadi itu bakat itu sebenarnya dengan lila
Ya apa langan sasogel pada marah mama kan diarah kan ya kok nah sak pertama kajak jadi pastikan dedek bakat samping-samping sampai selepuan sampai dedek bakat samping-samping kan nah misalkan khawatir kan kadang pas nenek kan bakat sebenarnya kan umat kan nah iya agak renggangan seperti ikan naik bau renggangan naik atau posisi naik lebih atas maksudnya arah menarik kan arah kloset jadi gampang dek bakat komit kalau nane insya Allah dek bakat komit kan jadi kloset jadi pastinya memperbaiki ada samping-samping nah lagu misalkan kan dia ke dalam nah nanti bakat dari samping-samping kan masih buat posisi batu sampai osok-osok iya bisa aku itu dimaafkan yang penting samping-samping osok-osok basem sih aja tangan sak sogol no iya harus bersih si batu belian sama dia batu namun arah lebih baik kan posisi namun di arah sekali bahas misalkan pas sembahyang kan kemudian nah tahu sogol kan lagu ini anak baru aku untuk apa nih nah tinggal pertama lamun nade suara lamun nade kongkar lanjut langsung sembahyang nah lagu misalkan bun nade suara nade lanjut sembahyang lagu misalkan lagu misalkan ampun nade suara nade lagu idap berarti ulang kecuali misalkan kadang arah jin apa arah lalu kan dengan sembahyang dari mulai wudhu sampai selesai arah jin yang mengganggu arah jin bau bina itu merasa pengen tuntut ya mengganggu emang sengaja datang pas itu datang menggoda kita pas sembahyang doang nah iya bahasa ulama lalu nade ongkat nade suara terus itu dia tidak selung arah angan aku itu tak pendek baru kan lalu dia terasa sogel aja langgan kan berarti lanjut sembahyang sehat bahasa ulama itu setan itu datang setan yang khusus untuk menggoda kita waktu sholat itu datang semuanya arah satu terus menggoda kita ada yang ngeraus pas wudhu
Arah satu kes ada lupa baca doa. Arah satu kes ada pas waktu selesai wudhu ia buat melek kentut. Kalau kan terbiasa, insya Allah dan tahu segala tinggal wali-wali setan sedatan. Kadang entah dulu tajah kerong sembayang, baik sampai tinggalan sembayang dan setan. Tahu baik pas sembayang Allah. Aku paling dek ketahui tinggalan sembayang, asa sombong. Tuh anak setan sekian dulu dari sembayang tetap sembayang, lalu sedih rasa sombong, hangus sembayang selalu. Iya kan, kalau si setan marah, marah salah satu kan Nabi Ibrahim alaihissalam tahun bakat tergoda si setan, lalu ia saking sabar Nabi Ibrahim ya sampai akhirnya menyembelih anaknya segala macam. Ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam digoda oleh setan dengan diberikan penyakit. Ya, berdoa setan ada saat Nabi Yakub diberikan penyakit, akhirnya penyakitnya itu namanya penyakit gatal-gatal apa korengan sampai akhirnya ulet awaknya itu badannya itu ulet semuanya ya. Jadi pas sembahyang Nabi Yakub alaihissalam botek di ulet solo si Nabi Yakub alaihissalam baru sembahyang. Yang selesai sembahyang baru ulet balik ke taman. Saya lihat ulet itu adalah makhluk Allah dan itu untuk ujian apakah Nabi Yakub ini tetap sholat walaupun ada belatung di badannya, walaupun ada ulet di badannya, atau dia akan lupa kepada Allah. Lalu buktinya Nabi Yakub tetap melaksanakan ibadah karena ulet sampai dan itu terakhirnya itu adalah Nabi Yakub ini udah merasa paling soleh digoda datang datang setan wali si setan mah paling tinggi Nabi Yakub si dene nade kalahan itu ini paling rajin ibadah merdaka mendia untuk penyakit tetap ibadah salalon si setan ini bagaimana caranya biar Nabi Yakub ini merasa ada rasa sombongnya. Saya nggak mengenal rasa sombong sekali dalam hati selalu amal kebaikannya itu hangus. Akan ibadah puasa kuat, ibadah sembahyang kuat, baca Quran kuat. Kalau merasa aku paling baik daripada hamba yang lain, itu aku. Jangan sombong, Ngan dede baik, misalkan aku jadi kuah ya tinggalan sembahyang. Itu kalimat yang sederhana kalimatnya kan. Aku jadi beri ya tinggalan sembahyang itu